Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada halaman 43 ya. Oke, pembelajaran 5. Untuk pembelajaran yang lain, playlistnya ada di sini. Urut mulai tema 1 sampai habis temanya ya. Linknya di mana? Di kolom deskripsi di bawah, silahkan dicek. Kita akan langsung saja bahas pada sore hari. Beni mempunyai tugas Beni membersihkan sangkar burung. Kemudian Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu burung kutilang. Wah, ini perhatikan gurumu membacakan puisi-puisi tentang burung kutilang. Ya, kita cek di buku guru nanti ada enggak puisinya. Dengarkan dengan penuh konsentrasi. Sekarang kita menyanyi dulu aja. Burung kutilang. Oke. Ini lagu burung kutilang. Pali contohkan dulu ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan terjemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan terjemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi setelah bernyanyi, hati kita gembira sambil membersihkan sangkar burung. Ini kok ada puisi ya? Kita cek di buku guru, ya. Di sini kok ada puisi? Ada puisinya enggak ya? Di sini ya nyanyi burung kutilang. Enggak ada. Ini sudah sampai sini ya. Kita kembali ke sini aja. Oke, kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Lah, puisinya mana? Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Ya. Nah, nanti kalau ketemu aja ya. Jadi di buku guru saya cek juga tidak ada puisinya. Ya, saya cek sekali lagi ya, siapa tahu terlewat. Teks burung kutilang di sini ya, oke. Atau mungkin ada di bawah ya. Ya, kita lihat dulu, siapa tahu ada puisi di sini. Wah, ini apa ini? Burung berkicau. Pahami puisi berikut, bacalah dengan lafal intonasi yang tepat. Mungkin ini ya puisinya, coba kita baca. Burung berkicau. Di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu kicau di langit biru. Ya, kalau enggak ada ya enggak sesuai ya enggak apa-apa ya. Kita lihat tentang apa ini? Tentang perhatikan puisi tentang burung kutilang. Mungkin bukan puisi atau lagu ya. Atau kita langsung aja di sini. Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Ini kita lewati dulu ya. Kalau kita nemu puisinya nanti baru kita bacakan. Ya.
Cemara, bersiul, jemu, berseru. Maknanya, nah ini aja. Cemara ini adalah pohon, ya, pohon dengan dengan daun seperti jarum, ya. Jadi biasa hidup di daerah dingin, ya. Secara alami hidup di daerah dingin, alami hidup di daerah dingin, ya. Karena gini, daun yang seperti jarum apabila kena salju, dia lebih tahan, ya. Ini alasan dia ini tanaman khas. Pohon cemara ini kalau di IPA termasuk jenis tanaman konifer, ya. Bentuknya seperti kun itu kerucut, ya. Seperti ini, tanaman konifer. Bersiul adalah mengeluarkan suara seperti burung dari mulut, ya, mengeluarkan suara mirip burung dari mulut. Biasanya dimanyunkan, gitu ya. Itu bersiul. Jemu ini bosan. Berseru itu berteriak, sama dengan berteriak. Paruh ini adalah mulut burung. Ya. Kamu perlu menguji hasil diskusimu caranya dengan mengerjakan latihan berikut. Petunjuk, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Mulut burung, paruh. Ya. Dicari, ya. Mana paruh? Oh, berseru sudah ada, ya, berseru di sini. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Mulut burung, ayam atau itik, paruh. Kita cari paruh. Ya, kita cari huruf P. Ini huruf P, ya, tapi tidak ada. Tidak ada. Nah, ini ada huruf P di bawah ini. Ya, huruf P. Terus kita cari temannya, paruh. Dari sini, ya. Ini jawaban untuk nomor 1. Ya, paruh. Kemudian menirukan bunyi seruling dari mulut. Nah, menirukan bunyi suling dari mulut ini bersiul. Ya, di sini, ya. Mirip burung atau seruling, ya. Nah, dari mulut atau seruling. Ini bersiul. Sebenarnya bersiul pada intinya mirip burung lebih, ya. Bukan mirip seruling. Bersiul itu lebih mirip burung atau seruling. Ya, oke. Ada definisi dari ini. Bersiul kita cari huruf S atau B. Atau kalimatnya di sini apa ini? Bersiul, ya. Kita cari huruf B. B ini tidak ada tapi. B. Blok. Oh, bukan. B. Tidak ada. D. B. Di sini B. Nah, ini bersiul. Oh, ke atas, bersiul. Ke atas tapi, ya, arahnya ke atas. Ini arahnya ke atas, bersiul ke atas. Ya, sudah ada arahnya, harus ada panahnya ini. Bersiul. Kemudian kita cari bersiul, ya. Menarik perhatian dengan suara nyaring, berseru, ya, atau berteriak, ya. Jadi ini bisa menarik perhatian dengan suara nyaring. Perhatian dengan suara nyaring. Oke. Berseru, cari B, berseru. Di sini kata-katanya adalah berseru, ya. Cari B. Bizulzal, bukan. Blok, bukan. Kan sudah ada di sini, ya, berseru. Ya sudah. Ternyata sudah ada di buku, berseru. Kata yang sama dengan bosan.
jemu, jemu, jemu. Nah, ini jemu. Kemudian pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya seperti menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Ya, kalau Pak Ali mendefinisikan lebih seperti ini ya, pohon dengan daun seperti jarum secara alami hidup di daerah dingin, itu definisi yang lebih keren menurut Pak Ali. Cemara, c c c c ca, ini bukan c, ini ada cemara. Dikasih panah ya, karena arahnya bisa ke atas, bisa ke kiri, bisa bawah. Oke, kita lanjutkan lagi. Pahami puisi berikut, bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ini burung berkicau. Oh, beda ya. Kalau tadi saya cari tidak ada di buku guru juga. Burung berkicau. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Keren. Berikan tanggapan tampilan temanmu seperti kelebihan atau kelemahan dalam baca puisi. Kelebihannya apa? Mungkin intonasinya bagus, ya, atau artikulasi jelas. Cara membaca, artikulasi itu cara membaca ya, cara membacanya jelas. Ya, ini kok agak jelek, nanti Pak Ali diprotes nanti. Pak Ali tulisannya jelek. Artikulasi jelas. Nah, kelemahannya mungkin bahasa tubuh kurang, mungkin. Nah, selalu seperti itu. Tubuh kurang bagus. Ya, eksplorasi mimik tubuhnya kurang bagus, misalnya seperti itu. Misalnya ya, ini misal contoh pengerjaannya. Nah, kalian sesuaikan dengan teman kalian seperti apa. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Ya, wah, ini tangan Benny bergelantung, ya, kaki lurus ke bawah, tangan Benny bergelantung, paha diangkat ke atas. Yuk, set, seperti itu, harus kuat otot-ototnya. Nah, ini kaki tekuk belakang, tangan Benny bergelantung memanjang, terus ini kaki diserongkan ke sini, serongkan ke sini. Otot menjadi kuat. Apa yang dilakukan Benny? Bergelantungan. Ya, olahraga dengan bergelantungan. Ya. Pernahkah kamu melakukan seperti Benny? Kalau dulu Pak Ali pernah, suka, tapi di pohon, ya. Kalian bisa. Dan dulu Pak Ali dibuatkan mirip seperti ini sama ayahnya Pak Ali. Jadi pakai bambu seperti ini, dikasih lubang, terus seperti ini. Di dekat rumah dibikinkan memang sengaja. Ada dua, yang satu tinggi, yang satu pendek. Ya, untuk latihan bergelantungan. Nah, seperti itu. Ceritakan gerakan yang dilakukan Benny, tuliskan pada kotak berikut. Ya, Benny melakukan gerakan bergelantungan. Benny melakukan olahraga untuk melatih otot tangannya dengan cara bergelantungan. Pada apa ini? Pada pada tempat yang kokoh.
kita juga bisa menggunakan ini dengan cara bergelantungan pada tempat yang kokoh, ya. Tangan memegang batang, dan kaki diangkat sampai tidak menyentuh tanah. Nah, seperti itu ya. Oke. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, suka memberi pertolongan. Suka menolong. Ini adalah sesuai dengan sila 2. Perhatikan gambar berikut, berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, memberi pertolongan ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, kalau kerukunan seperti ini lebih cocok ke sila ketiga. Ya, ini sila ketiga, kerukunan. Kalau kerukunan beragama sila 1. Ya. Atau sila 1 ya. Karena ini anak-anak dari agama yang berbeda, ya. Sila 3 dan 1 ini cocok, kerukunan beragama. Ya. Yang nomor 2 ini cocok, suka menolong juga, menolong ayah. Kalau berdoa ini lebih cocok pada sila 1. Ini sila 1. Berdoa sebelum makan. Kemudian kita lihat di sini membantu ibu cocok, ya. Terus kemudian ini ngapain ini? Yang dipegang apa ini? Ya mungkin ini uang ya, saling memberi mungkin ya, saling menolong. Ya, ini membantu ibu. Ini mungkin infak ya. Kelihatannya megang uang, nggak tahu mau dimasukkan ke mana, mungkin infak ya. Kalau infak sesuai dengan sila kedua ya, menyumbang. Kalau bukan ya bukan. Gambarnya nggak begitu jelas. Menyumbang uang. Ya. Tapi nggak tahu. Boleh jadi ini salah ya. Kalau konteks gambarnya, kalau megang uang seperti ini, nggak tahu mau ngapain ini. Atau berebut uang, kalau berebut uang jangan dicentang. Ya, ini persepsinya agak ambigu ini. Ya, jadi ya mungkin iya, tapi kemungkinan besar iya. Benny bermain di taman. Benny bergantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan, tangannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir jatuh. Ayah Benny melihat Benny hampir jatuh, ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Di sini tangannya lepas satu, ditolong ayah. Ya, ceritakan pengalamanmu, pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing. Ya, patuh pada orang tua. Ya, patuh terhadap orang tua termasuk pengamalan sila kedua. Menghormati dan menaati nasihat orang tua juga sesuai dengan sila kedua. Oke. Mencintai orang tua dan sesama manusia juga pengamalan sila kedua. Tuliskan pengalamanmu di rumah, pengalaman yang sesuai dengan sila kedua, kerjakan pada kolom berikut. Ya, ini setiap hari setelah bangun tidur, saya
merapikan kamar saya untuk membantu ibu, ya, agar ibu tidak terlalu capek. Ya, membersihkan rumah. Ya. Bahkan sering saya juga saya tidak lupa menyapu, ya, saya tidak lupa menyapu lantainya juga. Bahkan pada saat liburan hari Minggu, saya juga membantu menyapu seluruh rumah. Ya, gitu aja ya, menyapu seluruh rumah. Intinya membantu orang tua, ya. Kadang-kadang dilanjutkan membersihkan taman bersama keluarga. Nah, seperti itu ya. Membantu orang tua ini adalah wujud dari pengamalan sila kedua. Kegiatan bersama orang tua, kamu telah belajar sila kedua Pancasila. Diskusikan dengan orang tuamu contoh perilaku di rumah, perilaku yang sesuai dengan sila kedua, ya. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua, contoh yang lain adalah menghormati orang tua, patuh dengan nasihat-nasihatnya, ya, suka membantu, suka menolong, bagi yang membutuhkan, ya, misalnya menolong tetangga, ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Ini selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sila ketiga Pancasila. Sila ketiga ini persatuan Indonesia. Jadi kita bersatu, kita rukun. Nah, ini adalah wujud dari pengamalan sila ketiga. Amati gambar berikut. Amati gambar tersebut, buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan saat bertemu keluarga? Ya, di sini kan Beni bertemu keluarga, ya, dikunjungi sepupu. Sikap kita saat dikunjungi sepupu, ya, jawabannya adalah menunjukkan kegembiraan. Oke, kita lanjutkan. Kamu harus hidup rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini, ya.
hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lain? Betul sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lain seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. Ya. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Menjaga dan memelihara harta keluarga ini juga wujud pengamalan sila ketiga. Wow, banyak ya. Di sini aja sudah ada 1, 2, 3, 4. Ya, masih banyak loh yang lain. Ya. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku pilihan sesuai dengan yang memberi centang. Ini sesuai dengan sila ketiga ya. Wah, ini bertengkar ini, nggak sesuai kalau ini. Saling menolong. Ini sesuai, saling menolong, ini bertengkar. Ini saling membantu atau saling menolong. Nah, ini contoh bekerja sama atau gotong royong. Gotong royong seperti ini akan menambah kerukunan. Nah, makan bersama ini termasuk loh ya, makan bersama. Ini menambah kerukunan. Belajar bersama. Nah, memberikan hadiah. Ini juga pengamalan sila 3. Ayo mengamati, amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Ya. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakak sangat rukun. Aku dan kakak saling menyayangi. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni bernyanyi lagu. Tik 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 bunyi hujan. Yuk kita nyanyi lagi. Wah, kita nyanyi lagi nih. Siapkan gitarnya dulu. Ini lagu dari Busut ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Lagi, yuk nyanyi lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Seperti itu lagunya. Kita lanjutkan lagi. Sepupu Beni membaca puisi tentang hujan. Dengarkan dengan sesama. Hujan. Hujan. Hujan di mana-mana. Di jalanan, di halaman, semua basah. Hujan. Hujan tak henti-henti. Hujan. Hujan lebat sekali. Hujan. Hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan. Hujan belum berhenti. Hujan. Hujan sepanjang hari. Wah, gitu ya. Basah maknanya berair. Lebat artinya hujan yang sangat deras.
Lebat itu hutan kan juga bisa lebat juga ya. Kalau lebat, makna lebat sendiri, bulu juga bisa lebat. Lebat itu berarti sangat, ya, apa ya bahasa, kalau bahasa Jawanya itu kerap ya, kerap, bahasa Indonesianya kerap, atau menyatakan sesuatu yang sangat sangat sangat, atau sangat. Hutan sangat lebat kan, seperti hujan sangat lebat, itu sangat banyak, sangat banyak ya. Kerap atau sangat banyak ya. Jadi sesuatu untuk memberi sangat. Lebat kan bisa bulu, bulu lebat, bisa hutan, hutan lebat, bisa hujan, hujan lebat. Intinya kerap atau sangat banyak, itu lebat ya. Berjajar-jajar gitu loh ya. Berhenti ini tidak bergerak, tidak bergerak, atau tidak berpindah tempat. Kepalang itu terlanjur. Kepalang itu artinya terlanjur. Kepalang basah, terlanjur basah. Tergenang, dipenuhi air ya, di atasnya, atau dipenuhi air gitu aja. Ujilah pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Deras dan banyak lebat, bukan delta tapi lebat. Tanggung tidak cukup, tanggung tidak kurang. Tanggung tidak kurang, lebat. Apa ini kata-kata yang mewakili tanggung tidak kurang? Kita memiliki kata-kata apa aja di sini tadi? Kita ngambil inspirasi dari sini ya. Kepalang ya, atau terlanjur. Oh, ini tanggung atau tidak kurang? Kepalang. Sebenarnya kalau kepalang itu terlanjur menurut Pak Ali. Tanggung atau tidak kurang? Kepalang ya, kepalang. Boleh ya, tanggung kepalang, kepalang basah tanggung. Iya, bolehlah, tanggung kepalang. Kepalang. Tanggung tidak kurang atau terlanjur, kepalang itu. Ya. Jadi boleh diartikan tanggung atau tidak kurang kalau gitu ya, ini selain terlanjur. Tanggung atau tidak kurang. Atau tidak kurang. Oke, kepalang. Terus di sini kita juga berhenti mengalir, tergenang ya, tergenang. Mengandung air, basah, bukan has tapi basah. Basah. Tidak bergerak, the brain. Tidak bergerak itu berhenti. Oke, perhatikan temanmu membaca puisi, berikan tanggapanmu. Perhatikan lafal ya, intonasi dan ekspresinya. Ekspresi yang tadi Pak Ali sebut bahasa tubuh itu ekspresi. Lafal ini adalah artikulasi ya, artikulasi. Kalau ekspresi ini tadi bahasa tubuh ya, bahasa tubuh ya. Kalau intonasi ini kuat lemahnya ucapan. Buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Pilihan-pilihan katanya. Wow, puisi dengan alam. Misalnya hutan. Hutanku. Ya, hutan adalah sumber kehidupan.
Ya, hutan adalah sumber kehidupan. Di sana tinggal, di sana makhluk hidup sangat beragam. Sangat beragam. Ya. Hutan adalah sumber kehidupan. Di sana makhluk hidup sangat beragam. Ya. Hutan merupakan rumah bagi keanekaragaman. Hutan melindungi keragaman. Tapi sayang nasibmu kian temaram. Kamu dikoyak penebang liar. Engkau dirusak. Engkau dikoyak penebang liar. Kalau bisa kita cari yang ar juga. Ya. Engkau dirusak orang yang dibayar. Memburu bayar. Jadi kita usahakan ar gitu ya. Engkau dikoyak penebang liar, engkau dirusak orang yang memburu bayar. Ya. Tapi engkau tidak berhenti memberi. Tapi engkau tidak berhenti memberi. Engkau tetap berusaha menghidupi. Wah, gitu ya. Walaupun dirusak, hutan tetap tumbuh, tetap berusaha memberi. Mungkin kalau benar-benar rusak sudah nggak tumbuh lagi, baru kita akan menyesal. Ya ini contoh alam ya, hutanku. Jadi kalau membuat puisi itu kita mencari kalimat yang akhirannya itu r i gitu ya. Jadi kalau bersajak seperti itu enak untuk didengarkan. Hutan adalah sumber kehidupan. Di sana makhluk hidup sangat beragam. Hutan melindungi keragaman. Tapi sayang nasibmu kian temaram. Engkau dikoyak penebang liar, engkau dirusak orang yang memburu bayar, tapi engkau tidak berhenti memberi. Engkau tetap berusaha menghidupi. Oke, kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer skrup? Nah, kalau penggaris ada, ya. Kalau meteran ada, jangka sorong dan mikrometer skrup ini tidak semua orang memiliki. Yang memiliki biasanya laboratorium atau kecuali ayah kalian kerja di tempat yang berbau teknik, ya, gitu ya. Ini ada, ini tidak ada. Pada umumnya tidak ada. Tidak semua orang membutuhkan jangka sorong dan mikrometer skrup.
Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang, jangka sorong dan mikrometer. Alat ukur panjang lainnya adalah jangka sorong dan mikrometer skrup. Lihat panjang jendela di rumahmu, kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Ya, di sini bisa penggaris ya. Perhatikan gambar berikut, sebutkan alat untuk mengukurnya. Untuk mengukur figura bisa pakai penggaris. Untuk mengukur tinggi kipas angin, pintu bisa pakai meteran karena tinggi ya. Kemudian untuk mengukur ini bisa pakai meteran. Sapu bisa meteran. Kalau lingkarnya ini bisa meteran pita. Ya, pita. Ya, meteran pita bisa untuk mengukur lingkarannya ini. Mengukur tingginya ini bisa pakai meteran pita. Meteran macam-macam, ada meteran pita, ada yang meteran kayu, ya. Kalau ini pakai meteran saja, set gitu dapat panjangnya. Pintu meteran. Kalau jendela ini juga bisa pakai meteran. Ya, meteran apa aja. Terus kemudian kotak seperti ini bisa pakai meteran. Atau penggaris saja, kalau kecil kan kotaknya penggaris. Loh, N-nya mana ini? Ini penggaris. Kalau ini pakai meteran saja ya, panjang. Kegiatan bersama orang tua, kamu belajar tentang puisi. Puisi tentang alam, diskusikan bersama orang tuamu bagaimana cara menulis puisi. Aku bisa, ya di sini aku bisanya agak saya geser ke sini tempatnya, hampir nggak cukup. Sekarang aku bisa memberikan centang pada kolom berikut apabila kamu telah menguasainya. Menemukan contoh ungkapan minta maaf, bisa kan? Maaf ya, aku datang terlambat. Maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Intinya kita harus selalu minta maaf kalau ada kesalahan. Membaca puisi anak tentang alam, lafal, intonasi, ekspresinya harus tepat. Hutanku jangan sampai seperti perang gitu, enggak. Agak sedih kan melihat hutan dirusak. Hutanku. Nah gitu ya, lafal, ekspresinya. Kelihatan menyesal gitu ya. Menunjukkan perilaku di rumah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, ini ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Kita sholat tepat waktu, berdoa sebelum makan, ya berdoa sebelum belajar. Ini adalah pengamalan Pancasila. Sila pertama, saling menghargai antar pemeluk agama. Menunjukkan perilaku di rumah sesuai dengan sila kedua, saling menolong, ya, saling membantu, saling menghargai, menghormati, mematuhi nasihat orang tua, mementingkan kepentingan keluarga. Ini pengamalan sila kedua Pancasila. Mengenal satuan untuk mengukur panjang. Kita di sini sudah diperkenalkan sentimeter dan meter, ya. Memilih alat ukur yang tepat, alat ukur untuk mengukur panjang benda. Kalau mengukur figura, mengukur spidol, kita gunakan apa? Kita gunakan penggaris. Tapi kalau mengukur pintu, kita menggunakan meteran. Tapi kalau mengukur dalamnya skrup, kita pakai jangka sorong. Ya. Menentukan panjang dan pendek nada, menentukan kuat dan lemah nada suara ini pada lagu. Kita sudah pelajari. Kalau sudah bisa centang saja, tidak apa-apa. Menyanyikan lagu Burung Tantina ini sudah kita nyanyikan juga ya. Mempraktikkan variasi gerak, bertumpu pada tangan, pada aktivitas. Ada yang kita bertumpu pada tembok, ada yang bertumpu pada lantai, ada juga yang bergelantungan. Kita sudah pelajari. Ya, mempraktikkan variasi gerak, gerak yang bergelantungan dengan tangan pada aktivitas 6 lantai. Kita akan ketemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya, subtema berikutnya juga. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.